Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien, sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 147.510 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 79 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Sehingga saat ini totalnya menjadi 5.903 jiwa. Dan di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 2.088 pasien sembuh dan totalnya kini menjadi 85.798 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Rizky Subagio, NPM 180430159 dari kelas Bahasa Indonesia G003 yang diampu oleh Ibu Adelia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar. Oke, langsung saja. Saya akan membawa kalian ke negara yang konon katanya negara pertama kali yang menyebabkan virus corona, yaitu Cina. Maaf, salah. Oke, sekali lagi ya. Kita akan membawa kalian ke negara Cina. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. 1, 2, 3. Nah, kita sekarang sudah berada di negara Cina. Pertama-tama pastinya saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Nah, kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. WHO mengatakan virus ini pertama kali menyebar di pasar Wuhan, Cina. Pasar yang menjual berbagai macam hewan seperti kelelawar, kucing, koala, rubah, serigala, dan lain-lain. Nah, virus ini sampai saat ini tersebar ke seluruh dunia, terutama di negara kita, Indonesia. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Oke, saya akan menjelaskan tentang gejala yang paling umum, yaitu demam. Itu gejala-gejala ringan. Orang yang mengalami demam, batuk kering, lelah, sebaiknya langsung diperiksakan ke rumah sakit atau klinik yang terdekat. Terus ada gejala yang tidak umum. Itu kayak rasa tidak nyaman dan nyeri di tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa. Jadi kalian makan tidak merasakan apapun atau mencium makanan, tidak tercium apapun, itu segera ditanyakan atau dikontrolkan ke dokter atau klinik terdekat. Nah, ini gejala yang serius, gejala berat. Bahkan manusia yang mengalami virus corona itu akan sangat sulit untuk bernafas atau mengalami sesak. Nah, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Jadi kayak apa ya? Ya gara-gara lemas itu manusia itu mengalami kemampuan berbicara dan geraknya tadi. Nah, jika kalian mengalami gejala ketiga itu tadi, langsung saja segera cari bantuan medis dan hubungi dokter dengan fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju. Seperti itu. Manusia juga mempunyai imun. Manusia yang memiliki imun yang sehat, imun yang kuat, walaupun mereka terkena virus corona, virus itu akan hilang dengan sendirinya selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, untuk kalian yang tidak ingin terkena virus corona, kalian harus menerapkan
protokol kesehatan yang baik dan benar. Oke, yang pertama, ini di belakang saya ada anjuran untuk bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Tuh, warga. Nah, ini dia ada 5M. 5M yang pertama. 1. Memakai masker. Anda diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika Anda berkumpul di kerabat Anda. Ya, mungkin Anda ingin pergi ke rumah nenek atau ke rumah saudara, Anda harus siap siaga selalu memakai masker. Saya juga akan memakai masker. Asisten, terima kasih. Kebetulan asisten saya yaitu kakak saya ya. Nah, cara pemakaian masker seperti ini. Jangan sampai salah. Nah, cocok kan? Jangan seperti orang ini. Silakan dilihat. Jadi mati biru. Coba iya. Kok mati biru nak ada pingkan tu. Tengok dulu. Oi. Oke. Biar ada tahan. Tengok ke bawah. Ada kampung yang tadi malam mungkin sekurang di Jawa bahkan Gak betul lah. Ada siapa? dan itu nggak ada masalah itu. Sudah, itu adalah pemakaian masker yang salah. Jadi kita harus selalu benar memakai masker agar tidak terkena virus corona. Oke, yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan selalu menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun secara berkala. Jika tidak ada air dan sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer yang bisa dibeli di Indomaret atau di Alfamaret paling dekat di rumah kalian lah, agar membersihkan kuman-kuman yang menempel. Air mengalir. Kalau pakai air terjun, enggak. Air mengalir biasa saja ya, air mengalir biasa. Akan saya contohkan setelah ini. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Ya, mungkin dari anjuran WHO sendiri itu sekitar 1 sampai 2 meter ya. 2 meter dari orang di sekitar Anda. Jadi kalau kalian ingin saling mengobrol, yaitu memakai masker dan menjaga jarak, seperti itu. Yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Pastinya, Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak Anda sering bertemu dengan orang, kemungkinan terinfeksi corona juga bisa semakin tinggi. Jadi, seperti itu. Ingat selalu menjauhi kerumunan. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Demi menjaga diri Anda sendiri dan menjaga keluarga Anda, tetaplah berada di rumah. Oke? Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika Anda sayang dengan diri Anda dan jika Anda sayang dengan keluarga Anda, tetaplah di rumah dan menjaga kesehatan pastinya. Dan yang penting,
tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Sekian, saya Wahyu Pertamarsi, undur diri, stay healthy and peace.